Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukita Rizky Jubadi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kode eh, yang telah saya buat, yaitu kode dari program ubah biner menjadi desimal. Nah, di sini seperti biasa, saya menggunakan library IOStream, lalu using namespace std agar kita tidak usah melakukan atau menuliskan ulang std di setiap penggunaan sin atau cout-nya. Lalu saya juga membuat struct node, di mana struct node ini isinya adalah integer data, yaitu untuk menyimpan bit yang akan nantinya diinputkan oleh user. Lalu di sini ada node next, itu adalah untuk pointer ke dalam node selanjutnya. Pointer untuk menunjuk ke node selanjutnya. Nah, di sini ada fungsi insert node, di mana fungsi ini itu adalah untuk menambahkan node ke dalam linked list-nya tersebut. Nah, di sini ada node head, di mana nanti fungsinya akan dapat memodifikasi head dari linked list-nya. Di dalam fungsi ini, saya membuat node baru. Yang pertama itu adalah data, yaitu adalah untuk mengisi datanya dengan nilai bit yang sudah saya tadi jelaskan ya, bahwa nanti data ini akan diisi oleh bit yang akan diinput oleh user. Nah, di sini next-nya diinisialisasikan dengan null pointer karena belum terhubung dengan node manapun. Nah, di sini jika link list-nya kosong, maka node yang baru itu akan masuk ke dalam head. Tapi jika link list-nya sudah terisi, maka akan melakukan traversal dari head sampai akhir, lalu menempatkan node barunya itu di node terakhir. Di sini ada fungsi utama yang mana nanti pengguna akan memasukkan nilai bitnya satu persatu, dimulai dari sebelah kanan atau bit terkecil, sehingga node pertama itu merupakan LSB. Nah, dari sini. Jadi nanti user akan memasukkan jumlah bitnya terlebih dahulu, lalu nanti akan dilakukan perulangan sebanyak n-1 kali. Jadi contohnya jika user itu menginput 3, maka perulangan ini itu akan dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, nanti user akan menginput bitnya itu dari kanan ke kiri. Nah, untuk proses konversinya, saya menggunakan pointer current itu sebagai traversalnya. Lalu variabel total ini adalah untuk menyimpan hasil atau nilai desimalnya nanti, dan bobot yang awalnya bernilai 1 adalah untuk merepresentasikan bahwa 2 pangkat 0 itu adalah 1, karena bobotnya mulai dari 2 pangkat 0. Dan selanjutnya dilakukan traversal, yaitu menelusuri setiap node dari head sampai akhir. Nah, nanti setiap nilai dari bitnya itu akan dikalikan dengan bobot. Lalu nanti hasilnya akan dijumlahkan dengan total. Nah, setelah itu, bobot akan dikalikan 2 untuk menyesuaikan angka berikutnya, sehingga menjadi 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, pointer akan dipindahkan ke node berikutnya agar proses traversalnya itu akan terus berlanjut. Nah, setelah semuanya diproses, nah nilai total itu akan ditampilkan sebagai hasil konversi dari biner ke desimal. Oke, sebelumnya mohon maaf ganti compiler karena yang tadi ternyata compilernya sedang error. Nah, kalau kita run nanti outputnya akan seperti ini. Masukkan jumlah bit. Nah, kita kasih bitnya, contohnya adalah 3. Bit pertamanya 1, 1. Nah, maka hasilnya adalah 3. Kenapa? Karena setiap nilai bit yang bernilai 1 itu akan dikalikan dengan bobotnya. Di sini, node ke-1 itu bobotnya adalah 2 pangkat 0, yang mana 2 pangkat 0 itu adalah 1. Lalu di node kedua ini sudah menjadi 2 bobotnya, maka 1 dikali 2 adalah 2. Nah, 3 ini adalah hasil dari penjumlahan 1 ditambah 2, maka jadi 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan program yang kedua, yaitu mengenai program untuk menyimpan data nilai mahasiswa
yang menggunakan array of struct dan juga pointer. Di sini ada struct mahasiswa yang isinya adalah NPM, nama, dan nilai. Ada 3 field di sini, yaitu untuk menyimpan data-data dari setiap mahasiswa. Nah, lalu saya menggunakan array dengan kapasitas 10, ini maksimal adalah 10. Lalu ada pointer yang menunjuk kepada array tersebut. Lalu selanjutnya, akses data itu dilakukan menggunakan pointer aritmetik. Sehingga deklarasinya jadi ptr plus i, terus field, ptr plus i, field, dan seterusnya. Jadi tidak menggunakan indeks array langsung. Nah, setelah itu, program akan menginputkan data mahasiswa satu-satu dari NPM, lalu nama, dan juga nilai. Untuk input nama sendiri itu menggunakan ignore getLine karena agar dapat membaca teks yang mengandung spasi. Nah, di sini setelah semua data mahasiswa dimasukkan, program akan menampilkan ulang data-data mahasiswa dari mulai NPM-nya, nama, dan juga nilai. Nah, sekaligus akan menjumlahkan nilai pada variabel total nilai ini. Selanjutnya, rata-rata itu dihitung dengan membagi total nilai dengan jumlah mahasiswa. Tapi dengan pengecekan agar tidak terjadi pembagian dengan nol. Dan terakhir, program akan menampilkan data mahasiswa dan juga nilai rata-rata kelas. Nah, jika kita run, maka outputnya akan seperti ini. Nah, maka hasil akhirnya adalah ini. Rata-rata nilai kelasnya adalah 95. Lalu ini NPM dari mahasiswa-mahasiswa, ini adalah daftar namanya, dan ini adalah daftar nilainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.